Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusuraya. Di sini saya akan mereview beberapa jenis pembelajaran digital. Yang pertama, saya akan mereview pembelajaran menggunakan mobile learning. Aplikasi yang digunakan yaitu Duolingo. Aplikasi Duolingo ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, gratis. Aplikasi ini gratis untuk diunduh dan digunakan dengan opsi untuk mengupgrade ke versi premium. Yang kedua, mengasihkan. Metode pembelajarannya interaktif, membuat pembelajaran bahasa terasa menyenangkan. Yang ketiga, fleksibel. Anda dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan jadwal Anda sendiri. Yang keempat, pelajarannya bertahap. Mengajarkan bahasa dengan cara yang bertahap dari level dasar hingga tingkat lanjutan. Yang kelima, beragam pilihan bahasa. Menawarkan banyak pilihan bahasa untuk dipelajari. Yang keenam, pelacakan kemajuan. Memungkinkan pengguna untuk melacak kemajuan mereka seiring waktu. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, kurangnya keterlibatan manusia. Terkadang kekurangan interaksi manusia nyata bisa membuat pembelajaran terasa kurang memuaskan. Yang kedua, keterbatasan kualitas materi. Meskipun terus berkembang, konten Duolingo ini tidak selalu sekomprehensif kursus berbayar lainnya. Yang ketiga, keterbatasan pilihan bahasa. Meskipun banyak, terdapat bahasa kurang tersedia di Duolingo. Yang keempat, kemungkinan ketergantungan. Dapat menciptakan ketergantungan pada format pembelajaran tertentu, sementara variasi pembelajaran lebih bermanfaat. Kesimpulannya, Duolingo adalah alat yang hebat untuk memulai atau menambah pengetahuan bahasa. Namun, efektivitasnya dapat ditingkatkan dengan melengkapi pembelajaran dengan sumber lain dan interaksi sosial dalam bahasa yang dipelajari. Yang kedua, saya akan mereview pembelajaran menggunakan media sosial. Aplikasi yang pertama yang saya gunakan yaitu WhatsApp. WhatsApp juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya yaitu yang pertama, WhatsApp sangat mudah diakses karena hampir semua orang memiliki akses ke platform ini. Yang kedua, WhatsApp memungkinkan interaksi dua arah antara guru dan siswa, memfasilitasi diskusi, tanya jawab, dan pemberian umpan balik secara langsung. Yang ketiga, memungkinkan pengiriman berbagai jenis materi pembelajaran, termasuk teks, gambar, audio, dan video. Yang keempat, guru dapat membuat grup khusus untuk setiap kelas atau topik, memfasilitasi diskusi yang terorganisir dan pemberian tugas. Yang kelima, dapat digunakan untuk mengirim pengingat tentang tenggat waktu, jadwal kelas, atau peristiwa penting lainnya. Kalau kekurangannya yaitu yang pertama, kecenderungan untuk menerima pesan yang tidak terkait bisa mengganggu fokus pada pembelajaran. Yang kedua, WhatsApp tidak dirancang khusus sebagai platform pembelajaran, sehingga ada keterbatasan dalam fitur pembelajaran yang tersedia. Yang ketiga, masalah privasi dan keamanan bisa menjadi perhatian, terutama ketika melibatkan siswa di bawah umur. Kesimpulannya, WhatsApp adalah alat yang efektif untuk pembelajaran jarak jauh. Namun untuk mengoptimalkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan alat pembelajaran lainnya dan diatur dengan baik agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, aplikasi pembelajaran menggunakan media sosial. Aplikasi yang kedua ini yaitu Telegram. Telegram memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya tuh, yang pertama, Telegram memungkinkan pembentukan grup dan channel yang membuatnya ideal untuk kelas atau konten pembelajaran. Yang kedua, Telegram menawarkan fitur obrolan grup yang memungkinkan diskusi yang efisien antara guru dan siswa. Yang ketiga,
memungkinkan pengiriman berbagai jenis materi pembelajaran, termasuk teks, gambar, audio, dan video. Yang keempat, Telegram menyediakan platform yang bagus untuk mengintegrasikan bot pembelajaran yang dapat memberikan latihan dan mengatur kuis. Yang kelima, dalam hal privasi, Telegram seringkali dianggap lebih unggul daripada aplikasi pesan instan lainnya. Kalau kekurangannya, yaitu yang pertama, meskipun populer, Telegram tidak sepopuler WhatsApp sehingga untuk memerlukan waktu bagi siswa untuk beradaptasi. Yang kedua, seperti WhatsApp, Telegram juga tidak dirancang khusus sebagai platform pembelajaran. Yang ketiga, meskipun pengiriman berkas dimungkinkan, ada batasan pada ukuran berkas yang dapat dikirimkan. Kesimpulan dari Telegram yaitu adalah alat yang efektif untuk pembelajaran jarak jauh dengan integrasi bot, grup, dan channel, serta privasi yang lain. Telegram menjadi alternatif yang baik untuk WhatsApp atau platform pembelajaran lainnya. Ketiga, saya akan mereview pembelajaran menggunakan game. Aplikasi game yang pertama yang saya gunakan yaitu Kahoot. Kahoot ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya yaitu yang pertama, Kahoot menawarkan pengalaman pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, membuat proses pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Yang kedua, dengan desain permainan yang kompetitif, Kahoot mendorong keterlibatan siswa dan motivasi untuk belajar. Yang ketiga, memungkinkan guru untuk membuat kuis, polling, dan diskusi, menjadikannya alat yang serbaguna untuk berbagai jenis pembelajaran. Yang keempat, cocok untuk pembelajaran jarak jauh, memungkinkan guru untuk terhubung dengan siswa secara online. Yang kelima, memberikan umpan balik langsung setelah setiap pertanyaan, memungkinkan siswa untuk melacak kemajuan mereka. Kalau kekurangannya yaitu yang pertama, siswa yang kurang percaya diri atau cenderung stres dalam situasi kompetitif mungkin merasa tertekan. Yang kedua, konten yang tersedia dalam kuis mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran tertentu. Yang ketiga, penggunaan berlebihan pada teknologi, terutama dalam bentuk permainan, mungkin dapat menciptakan ketergantungan yang mengganggu pembelajaran konvensional. Kesimpulannya, Kahoot adalah alat pembelajaran yang sangat efektif dan populer yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Namun sebaiknya digunakan dengan bijaksana dan diintegrasikan dengan pembelajaran langsung dan interaksi sosial di kelas. Aplikasi yang kedua dalam pembelajaran menggunakan games. Game yang kedua yang saya gunakan yaitu GeoGuessr. Memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya, GeoGuessr menawarkan pengalaman pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan teknologi pemetaan untuk mengajar geografi dengan cara yang menyenangkan. Kedua, dengan sifat permainannya yang menantang, GeoGuessr mendorong keterlibatan siswa dan motivasi untuk belajar. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang geografi dan keterampilan peta. Yang keempat, guru dapat membuat permainan khusus yang sesuai dengan kurikulum atau topik pembelajaran yang tertentu. Yang kelima, cocok untuk pembelajaran jarak jauh, memungkinkan guru untuk terhubung dengan siswa secara online. Kalau kekurangannya, konten yang tersedia dalam GeoGuessr mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran tertentu. Yang kedua, penggunaan berlebihan pada teknologi terutama dalam bentuk permainan mungkin dapat menciptakan ketergantungan yang mengganggu pembelajaran konvensional. Yang ketiga, guru perlu memastikan bahwa permainan yang dibuat atau dipilih sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Kesimpulannya, GeoGuessr
adalah alat pembelajaran yang menyenangkan dan efektif yang dapat digunakan untuk mengajar geografi. Namun sebaiknya digunakan dengan bijaksana dan diintegrasikan dengan pembelajaran langsung dan integrasi sosial di kelas. Aplikasi yang ketiga dalam pembelajaran menggunakan games. Game yang ketiga yang saya gunakan yaitu Math Blaster. Math Blaster ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya, Math Blaster ini membuat pembelajaran matematika menjadi menyenangkan dan interaktif, menjadikan alat pembelajaran yang efektif untuk anak-anak. Yang kedua, dengan serangkaian tantangan matematika, Math Blaster membantu meningkatkan keterampilan matematika siswa secara bertahap. Yang ketiga, memiliki berbagai tingkat kesulitan yang memungkinkan siswa dengan berbagai tingkat kemampuan untuk belajar dan berkembang. Yang keempat, memberikan umpan balik langsung kepada siswa, memungkinkan mereka untuk melacak kemajuan mereka seiring waktu. Yang kelima, fitur kompetitifnya seperti papan peringkat dapat meningkatkan motivasi siswa untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan matematika mereka. Kalau kekurangannya, yaitu yang pertama, meskipun fokus pada matematika, Math Blaster mungkin tidak mencakup semua aspek kurikulum matematika dan hanya berfokus pada aspek tertentu. Yang kedua, penggunaan berlebihan pada pemain mungkin dapat menciptakan ketergantungan pada teknologi yang dapat mengganggu pembelajaran yang lebih konvensional. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan sosial dan interaksi langsung dengan guru dan rekan sekelas mungkin kurang karena fokusnya pada pembelajaran mandiri. Kesimpulannya yaitu Math Blaster adalah alat pembelajaran yang menyenangkan dan efektif untuk meningkatkan keterampilan matematika siswa. Namun untuk memaksimalkan pembelajaran disarankan untuk mengintegrasikan penggunaan Math Blaster dengan pembelajaran langsung dan interaksi sosial di kelas. Keempat, saya akan mereview pembelajaran menggunakan layanan cloud. Aplikasi yang pertama yang saya gunakan yaitu Google Classroom. Google Classroom ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya yaitu yang pertama, antarmuka yang intuitif membuatnya mudah digunakan baik oleh guru maupun siswa. Tidak memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan. Yang kedua, siswa dan guru dapat mengaksesnya dari mana saja, kapan saja dengan kondisi internet. Kompatibilitas dengan berbagai perangkat dan sistem operasi. Yang ketiga, guru dapat dengan mudah mengatur tugas, kuis, dan pengumuman, memungkinkan pengaturan jadwal dan batas waktu untuk tugas. Keempat, siswa dapat dengan mudah berbagi pekerjaan mereka dengan guru dan rekan sekelas. Guru dapat memberikan umpan balik langsung. Kelima, interaksi yang mulus dengan Google Drive, Google Docs, Google Sheet, dan Google Slides dapat diintegrasikan dengan berbagai alat pembelajaran lainnya seperti Khan Academy dan Quizzes. Keenam, Google Classroom didukung oleh infrastruktur keamanan Google Cloud. Kalau kekurangannya, yaitu yang pertama, meskipun memiliki banyak fitur, berbagai fungsi lanjutan mungkin kurang. Fungsi penilaian kadang-kadang bisa lebih baik. Kedua, siswa dan guru perlu kondisi internet stabil untuk mengakses platform. Keterbatasan akses untuk lingkungan di mana kondisi internet tidak tersedia. Ketiga, terbatasnya opsi kustomisasi untuk mengatur tata letak kelas. Kurangnya fleksibilitas dalam mempersonalisasi pengalaman pengguna. Keempat, perlu diperhatikan ketika menangani data pribadi siswa, serta keamanan data secara keseluruhan. Masalah privasi data sering menjadi perhatian. Kelima,
Meskipun terintegrasi dengan banyak produk Google, mungkin tidak sefleksibel dalam integrasi dengan platform lain. Google Classroom sangat bagus untuk pengajaran jarak jauh, tetapi mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari setiap penggunaan pendidikan sangat penting. Aplikasi yang kedua dalam pembelajaran menggunakan layanan cloud. Aplikasi yang kedua yang saya gunakan yaitu Canva. Canva ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihannya, yaitu yang pertama, Canva ini antarmuka yang intuitif memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian untuk membuat desain. Tidak memerlukan keterampilan desain grafis yang kompleks. Kedua, Canva menyediakan ribuan template yang dapat disesuaikan untuk berbagai keperluan pendidikan. Dapat digunakan untuk membuat presentasi, poster, infografis, dan banyak lagi. Ketiga, guru dan siswa dapat dengan mudah berkolaborasi dalam membuat proyek desain. Memungkinkan berbagai desain dapat diintegrasikan dengan berbagai platform pembelajar online seperti Google Classroom. Tersedia integrasi dengan platform media sosial dan penyimpanan cloud. Kalau kekurangannya, itu yang pertama, meskipun cukup kuat, Canva mungkin kurang memiliki fungsi desain yang kompleks dibandingkan dengan perangkat lunak desain grafis profesional. Kurangnya beberapa alat khusus yang tersedia di perangkat lunak desain grafis lainnya. Yang kedua, Canva memerlukan kondisi internet yang stabil untuk digunakan. Keterbatasan akses untuk di lingkungan di mana kondisi internet tidak tersedia. Ketiga, beberapa fitur hanya tersedia dalam versi berbayar. Akses ke beberapa template dan elemen desain premium memerlukan layanan berbayar. Keempat, perlu memperhatikan masalah privasi data ketika menggunakan platform Canva, terutama dalam lingkungan pendidikan. Kelima, kurangnya kemampuan kolaborasi real time yang dapat menghambat produktivitas dalam proyek kelompok. Canva adalah alat yang sangat bermanfaat dalam pendidikan, memungkinkan guru dan siswa untuk membuat desain yang menarik dan informatif tanpa perlu memiliki keterampilan desain yang kompleks. Namun mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari setiap penggunaan pendidikan yang sangat penting. Kelima, saya akan mereview pembelajaran menggunakan augmented reality. Aplikasi yang saya gunakan yaitu Assembler Edu. Aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihannya, yaitu yang pertama, Assembler Edu menyediakan pengalaman pembelajaran yang interaktif dan mendalam melalui teknologi augmented reality. Memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih visual dan praktis. Yang kedua, memungkinkan pengayaan konten pembelajaran dengan menampilkan model 3 dimensi, diagram, dan animasi di dunia nyata, membuat konsep abstrak menjadi lebih dipahami. Yang ketiga, Assembler itu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dengan menyajikan materi pembelajaran dalam format yang menarik dan menantang, mendorong eksplorasi dan kreativitas siswa. Keempat, antarmuka yang intuitif memungkinkan guru untuk dengan mudah mengintegrasikan konten augmented reality ke dalam kurikulum. Siswa juga dapat dengan cepat belajar cara menggunakan aplikasi. Kelima, Assembler Edu dapat digunakan dalam berbagai subjek, mungkin dari ilmu pengetahuan alam hingga matematika dan sejarah, mendukung pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka.
Kalau kekurangannya, yaitu yang pertama, diperlukan perangkat yang kompatibel dengan teknologi augmented reality untuk mengakses pengalaman pembelajaran. Tidak semua siswa mungkin memiliki akses ke perangkat yang diperlukan. Kedua, ketersediaan konten pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang terbatas. Proses pengembangan konten yang memadai dapat menjadi tugas yang menantang bagi pendidik. Ketiga, meskipun memiliki potensi yang besar, teknologi augmented reality masih belum digunakan secara luas dalam konteks pendidikan. Kurangnya aksesibilitas dan kesadaran mungkin menjadi hambatan. Keempat, guru mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk menggunakan Assembler Edu secara efektif dalam pengajaran. Dibutuhkan waktu dan usaha untuk mempelajari cara terbaik mengintegrasikan teknologi ini ke dalam pembelajaran. Kelima, meskipun interaktif, tingkat interaksi dengan konten mungkin terbatas dibandingkan dengan pengalaman langsung dalam dunia nyata. Assembler Edu mungkin tidak dapat sepenuhnya menggantikan pengalaman belajar tradisional. Assembler Edu menawarkan pendekatan inovatif dalam pembelajaran menggunakan augmented reality. Meskipun ada beberapa tantangan, potensinya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman siswa sangat besar. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.